Hai bunda-bunda, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Senang sekali saya Azahra Masid dapat menjumpai kembali bunda-bunda di rumah yang pasti di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan persembahan untuk bunda cerdas, keluarga bahagia yang pastinya hanya di Mata Millennials Indonesia TV, matanya Indonesia. Nah pastinya selama 30 menit ke depan kami akan menyajikan informasi yang hangat, yang menarik disertai dengan narasumber yang pastinya inspiratif nih bun. Bunda-bunda, pada episode kali ini kami akan membahas mengenai manfaat pemberian apresiasi kepada anak. Karena ini penting banget loh bun. Jadi bunda-bunda di rumah jangan sekedar punishment doang nih kalau anaknya lagi ada masalah. Tapi kalau misalnya ketika anaknya berbuat kebaikan atau melakukan sesuatu yang positif, perlu yang namanya apresiasi. Nah bunda-bunda, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, apresiasi ini adalah kesadaran terhadap nilai seni dan budaya, penilaian atau penghargaan terhadap sesuatu, dan juga kenaikan nilai barang karena harga pasarnya sedang naik atau permintaan akan barang itu bertambah. Sedangkan apresiasi ini adalah melakukan pengamatan, penilaian, dan juga penghargaan. Nah bunda-bunda, proses tumbuh kembang anak ini sangat dipengaruhi oleh yang namanya faktor genetik dan juga lingkungan. Karena peran orang tua lah yang paling utama dalam mempengaruhi pertumbuhan anak. Dan semakin bertumbuh besar, biasanya anak semakin mengerti dengan apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Terlebih jika sudah memasuki usia sekolah, anak juga semakin lebih pintar dan juga kritis. Nah bunda-bunda tahu tidak sih kalau misalnya keinginan anak ini akan semakin meningkat saat sudah memasuki masa-masa tertentu. Dalam hal inilah orang tua juga memiliki peranan yang sangat penting nih, khususnya untuk selalu mendampingi dan juga memberikan apresiasi terhadap apa yang dilakukan anak setiap harinya. Karena ini penting banget nih bun, khususnya untuk tumbuh kembang anak. Dan seperti biasa ya, saya di sini tidak sendirian karena di sini sudah bersama narasumber saya itu dengan Linda Maisha. Iya, halo Mbak Linda, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sarah gimana, baik? Pastinya dong, harus selalu baik dan juga tetap semangat nih. Iya. Nah Mbak Linda, tadi kan kita ngomongin soal pentingnya mengapresiasi kepada anak. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin apresiasi, emang sebenarnya seberapa penting sih? Ya sebenarnya tuh penting banget karena ketika orang tua tuh memberikan apresiasi kepada anak-anaknya, itu anak akan merasa bahwa dirinya dicintai, dihargai gitu. Terus apa yang mereka lakukan itu, oh ternyata ini dinilai positif ya oleh orang tua saya gitu. Karena orang tua kan adalah lingkungan terpenting pertamanya anak ya gitu. Jadi ketika orang-orang pentingnya mereka bisa merespon dengan positif apa yang mereka lakukan, maka anak juga akan merasa lebih termotivasi gitu, jadi lebih semangat lagi dan juga tentunya pasti lebih bahagia. Pastinya lebih bahagia nih bunda-bunda. Nah tapi kalau misalnya ngomongin apresiasi, berarti kan ada hal yang dilakukan sama anak ini yaitu yang positif ataupun to do something good gitu. Yeah. Nah apakah memang ini ada korelasinya dengan anak yang harus berprestasikah dan dia mendapatkan apresiasi atau tidak? Sebenarnya sih nggak harus ya, karena gini, apresiasi itu kita berikan kepada anak ketika mereka menampilkan progres gitu ya. Jadi dalam bentuk apapun, jadi nggak harus dalam bentuk prestasi akademik ataupun menang sesuatu, itu nggak harus gitu. Tapi ketika mereka bisa menampilkan sebuah progres sesederhana nih, misalnya anaknya umur 3 tahun, tadinya dia numpuk balok itu bisa bikin 10 tumpukan. Terus hari ini dia bisa bikin 15 tumpukan. Nah itu kan sebenarnya bukan kayak prestasi akademik atau sesuatu yang gimana banget ya, tapi itu sebuah progres dan itu yang sebenarnya juga kita bisa apresiasi. Jadi apresiasi itu dimasukkan ke dalam keseharian gitu. Berarti sebenarnya tanda apresiasi juga bukan berarti yang mana misalnya orang tua dengan mengapresiasi harus membelikan ini itu dan segala macam. Berarti sebenarnya sebuah tanda pujian juga itu adalah bentuk apresiasi. Iya benar, jadi apresiasi itu bisa dengan memberikan berupa barang gitu ya, hadiah. Misalkan naik kelas terus dapat hadiah barang yang diinginkan, misalnya itu bisa. Terus dengan kita hadir ketika anak sedang berkegiatan, itu juga sebuah bentuk apresiasi buat anak.
kita memberikan pelukan gitu, kayak misalnya kayak sesederhana tadi gitu ya, anaknya bisa numpuk 15 balok gitu, kayak wah Ade udah tambah pinter ya, terus dipeluk gitu. Jadi yang pasti anak itu perlu merasa bahwa apa yang dia lakukan itu ternyata bisa berharga ya di mata orang tua gitu, atau di mata lingkungan terdekatnya. Jadi apresiasi itulah sebenarnya yang dibutuhkan sama anak. Tapi kalau misalnya kita ngomongin apresiasi nih, tadi kan sebenarnya udah di sounding sebelumnya ya, bahwa apresiasi itu adalah pengamatan, penilaian, dan juga penghargaan. Tapi kalau dari sudut pandang psikolog sendiri nih, sebenarnya apresiasi itu apa sih? Ya, apresiasi itu adalah bentuk penilaian dan penghargaan yang positif terhadap hal yang dilakukan oleh orang lain atau pencapaian orang lain gitu. Dan apresiasi itu ya sebenarnya bentuknya tidak selalu secara verbal gitu. Jadi bisa kayak misalkan kita hadir, terus misalkan anak bikin gambar gitu ya, misalkan anaknya masih 4 tahun bikin gambar, terus gambarnya kita pasang di rumah, kita tempel di lemari gitu, itu juga satu bentuk apresiasi loh buat anak sebenarnya. Sebenarnya nih kalau misalnya kita ngomongin apresiasi, bisa nggak sih kita mengapresiasi suatu hal misalnya yang tidak baik? Mungkin karena bunda-bunda di rumah juga mungkin merasa misalnya anaknya melakukan sesuatu yang salah nih, tapi diapresiasi juga, kan sebenarnya ada hal-hal yang kayak gitu yang salah gitu. Nah itu apakah sebenarnya dibenarkan atau tidak nih Mbak? Ya, jadi sebenarnya apresiasi itu karena poinnya adalah progres, maka jadi kalau misalkan anak melakukan kesalahan, itu bentuknya bukan apresiasi, tapi lebih kepada teguran singkat gitu ya kepada anak, tapi menegurnya juga bukan dengan cara dimarahin gitu. Jadi nanti apresiasinya disimpan untuk misalnya ketika anak berani mengakui kesalahannya gitu ya, ketika tadi anak melakukan kesalahan, nah kita bahas tentang kesalahannya gitu ya, tapi dengan cara yang positif, lalu kita apresiasi bahwa dia sudah mau mengakui bahwa dia salah, kita apresiasi bahwa dia sudah mau mencoba walaupun misalnya tetap gagal gitu. Berarti ya harus ada step by stepnya ya. Betul. Nah tapi kalau misalnya untuk lebih membangun apresiasi terhadap anak itu apa aja nih yang cara ataupun sikap yang harus dilakukan sama orang tua untuk membangun apresiasi, dan dia juga mungkin semakin merasa lebih termotivasi gitu untuk melakukan sesuatu. Ya, yang pertama orang tuanya perlu tahu dulu anaknya ini seperti apa gitu, supaya tahu progres yang bisa berhasil dicapai sama anak nih apa, kan orang tuanya harus kenal dulu ya sama anaknya gitu. Karena kan kalau apresiasi itu hanya dilakukan pada hal-hal besar yang kelihatan kayak tadi Zara bilang, prestasi sekolah, misalkan menang lomba atau apa, ya itu kayak semua orang juga mengapresiasi dia gitu kan ketika dia menang atau ketika dia berhasil mendapatkan sesuatu yang besar. Tapi kan anak juga butuh apresiasi kecil yang ada di keseharian. Nah, jadi penting yang pertama adalah orang tua perlu mengenal dulu anaknya seperti apa. Lalu kedua perlu tahu kemampuan komunikasi anak ini sudah sampai di mana. Jadi supaya orang tua tahu bagaimana cara memberikan apresiasi yang tepat. Jangan sampai memberikan apresiasi dengan bahasa yang terlalu kompleks gitu ya, padahal anaknya masih belum sepaham itu kan, anaknya jadi kayak mama ngomong apa sih gitu ya, bunda ngomong apa sih, jadi apresiasi yang diberikan nggak nyampe ke anak gitu kan. Dan satu lagi balik lagi ya kedekatan antara orang tua dengan anak, supaya orang tua tuh jadi lebih peka kapan anak saya ini butuh pelukan, itu kan apresiasi juga gitu, kapan anak ini butuh dengan secara verbal dan sebagainya. Tapi yang paling penting salah satunya juga adalah apresiasi itu diberikan secara genuine gitu ya, secara jujur. Jadi bukan yang lebay gitu ya, bukan yang mengada-ngada, tapi ya memang kita tulus memberikan apresiasi kepada anak, karena anak akan terasa ya ketika orang tua itu menyampaikan apresiasinya dengan tulus atau apresiasi bersyarat gitu. Karena ada juga tuh kan orang tua yang suka memberikan apresiasi bersyarat. Contohnya kayak misalnya mama akan lebih sayang lagi sama kamu kalau kamu bisa. Nah itu kan apresiasi bersyarat. Sedangkan yang dibutuhkan sama anak sebenarnya apresiasi atas apa yang sudah berhasil dia lakukan. Jadi kalau apresiasi cukup sampai di situ aja, nggak perlu pakai embel-embel. Tapi berarti salah dong kalau misalnya memberikan apresiasi secara bersyarat gitu. Iya, karena itu tidak membuat anak merasa dicintai gitu. Jadi dia merasa
kalau saya mau dicintai, kalau saya mau disayang, maka saya harus apa dulu gitu. Padahal dicintai itu kan haknya anak ya gitu, Betul. tanpa dia harus melakukan apapun. Jadi kalau misalkan mau memotivasi anak, maka berikan apresiasi. Selesai apresiasi baru kita berikan motivasi, dorongan. Jadi kayak contohnya, adek hebat nih udah bisa ngerjain 10 soal matematika gitu. Itu apresiasinya gitu. Mama seneng deh lihat kamu bisa ngerjainnya sekarang lebih banyak gitu. Itu apresiasi. Nah, besok kita coba lagi ya. Mama yakin deh kamu bisa mengerjakan lebih banyak lagi. Nah, gitu. Padahal sebenarnya kan poinnya sama ya. Orang tua pengen supaya ayo dong kamu semangat nih biar lebih banyak gitu. Tapi dengan pendekatan apresiasi yang tepat, maka itu akan membuat anak merasa, oh iya yang ini sudah oke, besok aku lebih oke lagi. Dan bahkan anak jadi lebih dihargai ya, Iya, seperti betul. itu. Mungkin juga bunda-bunda di rumah juga banyak nih yang memberikan Apresiasi bersyarat gitu. Dan mungkin tidak sebagian juga ya, bahkan banyak gitu yang memberikan apresiasi bersyarat. Misalnya, oh sekarang sudah mengerjakan 15 balok, tapi besok kamu harus ngerjain 20 ya. Iya. Seperti itu kan bersyarat ya. Padahal Iya, sebenarnya benar. tadi poin yang dimaksud dengan Mbak Linda juga sama aja gitu. Iya. Yang penting gimana caranya kita memotivasi dan membangun si anak ini supaya jadi lebih termotivasi lagi nih Bun. Aduh, tapi kita akan break sebentar nih. Jangan Oke. kemana-mana, masih banyak pertanyaan yang lebih seru lagi di segmen selanjutnya. Jadi bunda-bunda jangan kemana-mana, tetap di Persembahan untuk Bunda. Bunda-bunda, terima kasih masih menyaksikan Persembahan untuk Bunda dan masih bersama saya Zara Masid dan juga Linda Maisha. Iya, Mbak Linda kan tadi sempat ngomong ya kalau misalnya kita nih harus tahu nih bentuk apresiasi apa yang akan dilakukan baik secara verbal ataupun non-verbal kepada anak. Nah, itu cara melihatnya atau menilainya itu gimana nih Mbak? Supaya kita tahu nih apa yang harus kita lakukan dan bentuk apresiasi apa nih yang tepat untuk si anak. Misalnya ketika lagi sedih, ketika dia misalnya lagi harus misalnya melakukan sesuatu gitu yang memang harus di-appreciate tentunya. Ya, ini menarik ya pertanyaannya karena sebenarnya nggak ada pakem bakunya kalau begini maka dikasih ini, kalau begini maka dikasih ini. Betul. Cuman orang tua perlu melihat kalau misalkan anak itu begitu emosional terhadap apa yang berhasil dia capai, misalkan senang banget sampai loncat-loncat kegirangan dan sebagainya, maka responnya lebih baik nonverbal dulu, gitu. Karena ketika kita emosinya sedang intensitasnya tinggi, baik emosi negatif ataupun positif, kita akan kurang bisa mencerna informasi yang verbal gitu, yang harus dipikir gitu. Jadi kalau misalkan anaknya berhasil nyusun balok gitu ya, kayak tadi kita balik contoh tadi gitu, terus anaknya kayak wah senang banget sampai loncat-loncat, ya udah daripada bundanya sibuk ngomong dulu, mendingan ikutan gitu. Nah itu sebenarnya bentuknya nonverbal ya gitu, tapi itu lebih kena buat anak gitu, bahwa oh ternyata bunda juga merasakan kesenangan yang aku rasakan, oh ternyata bunda senang dengan apa yang berhasil aku lakukan. Nah setelah itu baru deh kita bisa berikan apresiasi secara verbal, misalnya kayak tadi, oh ada hebat nih sekarang udah bisa 15 gitu, tapi itu di belakang. Jadi kita kalau lihat anak reaksinya sangat emosional gitu ya, banyak gerakan-gerakan, kita respon juga dengan nonverbal dulu. Berarti sebenarnya tidak ada pakemnya ya. Misalnya ketika anak lagi sedih kita harus langsung meluk. Sebenarnya jadi bagaimana cara bunda-bunda di rumah nih untuk melakukan appreciate-nya itu yang tepat kepada anak. Jadi dari bunda-bundanya sendiri nih, jangan apa-apa tadi anaknya ketika lagi senang mungkin bundanya langsung banyak ngomong seperti itu. Ada baiknya bundanya juga tetap ngikutin aktivitas yang sedang anak lakukan. Tapi kalau kita ngomongin appreciate lagi nih, sebenarnya tujuan yang sesungguhnya dari apresiasi ini apa sih? Ya sebenarnya apresiasi itu bertujuan supaya si individu atau anak nih ya, kita konteksnya kan anak ya, anak yang diapresiasi ini dia merasa bahwa dirinya berharga, gitu. Terus kedua merasa dicintai. Nah terus berikutnya merasa bahwa apa yang dia lakukan ini ternyata bisa bermakna juga loh buat orang lain. Dan akhirnya nanti dampaknya adalah anak jadi merasa
lebih termotivasi gitu ya. Terus jadi kan kalau anak kan memang masih eksploratif banget ya usianya. Jadi ketika dia merasa ketika melakukan sesuatu diapresiasi, dia senang, akhirnya dia lebih semangat lagi untuk explore, lebih semangat lagi buat belajar kayak tadi gitu ya. Berhasil ngerjain 10 soal matematika, diapresiasi, akhirnya anak senang kan, oh ini ada sensasi kenyamanan ketika dia diapresiasi, jadi dia merasa bahwa besok aku juga pengen melakukan sesuatu lagi yang lebih daripada hari ini gitu. Jadi kan otomatis anak juga akan lebih punya energi, punya kemauan untuk lebih mengasah kemampuannya. Oke, berarti penting banget ya sebenarnya apresiasi untuk anak. Tapi kalau kita ngomongin anak, ini kan sebenarnya anak ini berbagai range umur ya. Ada yang usianya 7 tahun, 10 tahun gitu. Bahkan yang sampai beranjak dewasa pun masih kategorinya dikatakan kategori anak gitu. Nah, tapi sebenarnya untuk orang tua bersikap sendiri, apakah ada perbedaan nih untuk mengapresiasi anak yang di usia 7 tahun dengan 10 tahun atau bahkan yang usianya udah memasuki 17 tahun seperti itu? Iya, tentu yang beda adalah tata bahasanya gitu, karena itu disesuaikan dengan kemampuan bahasa anak itu udah sampai di mana. Nah, tapi poin dasarnya adalah tetap sama, bahwa yang kita apresiasi adalah pencapaiannya dia gitu. Dan apresiasi itu itunya aja gitu. Jadi kita batasi benar-benar cuman si pencapaiannya aja. Jadi nggak pakai syarat gitu ya, nggak pakai tapi gitu ya. Jadi fokus pada pencapaiannya, itu saja yang diapresiasi. Jadi bunda-bunda juga tidak perlu mengapresiasi dengan membandingkan anak dengan anak lain. Betul. Gitu. Jadi kalau mengapresiasi itu benar-benar kita fokus pada diri anak kita. Jadi bandingkanlah anak dengan dirinya dia sendiri yang sebelumnya gitu, entah yang kemarin atau yang tadi pagi dan sebagainya, karena fokusnya adalah di progres yang berhasil dicapai sama anak. Dan yang pastinya setiap anak itu kan beda-beda ya, dari segi minat, skill ataupun potensi. Jadi bunda-bunda jangan, wah kamu bagus sekali ya, misalnya hari ini dapat nilai bagus, besok kamu harus bisa nyusul si ini ya, biar dapat nilai bagus. Itu kan yang ada membangun untuk menjatuhkan ya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya sikap kita nih sebagai orang tua ya, bunda-bunda, jika seandainya si anak ini tidak memenuhi ekspektasi. Nah, karena kerap kali tanpa disadari ini kita sebagai orang tua suka membanding-bandingkan anak kita dengan anak yang lain, seperti itu. Nah, ini gimana? Karena kan sebenarnya ini adalah mungkin orang tua juga merasakan kekhawatiran gitu ya. Mungkin tidak untuk dibanding-bandingkan, tapi misalnya kalau melihat dari segi perkembangan, ya itu tadi kan anak-anak ini kan beda-beda. Tapi kalau misalnya dia mengaca misalnya kepada orang lain, kok ini lebih berprestasi ya, anak saya belum bisa A, B, C, D, iya. Itu gimana nih Mbak Linda? Ya, jadi terkait dengan ekspektasi, kita pertama perlu menyadari dulu bahwa anak kita ini manusia biasa gitu ya. Anak kita ini bisa gagal sama kayak kita orang dewasa ya gitu. Kalau mencoba sesuatu bisa berhasil, bisa gagal gitu. Itu dulu. Jadi kita nggak bisa menuntut anak kita tuh untuk selalu berhasil. Karena kita yang sudah lebih dewasa aja nggak selalu berhasil kok. Betul. Gitu kan gitu. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, kita coba cek lagi ekspektasi kita ataupun ekspektasi anak sendiri itu realistis atau enggak gitu. Misalnya nih hari ini nilai matematikanya 50 gitu. Terus kita expect pokoknya besok ekspektasinya nilainya adalah 90. Itu kan gapnya jauh ya. Betul. Gitu kan jadinya nggak realistis. Jadi kalau misalkan bikin ekspektasi, kita orang tua juga perlu mempertimbangkan dulu seberapa ini mungkin tercapai oleh anak gitu. Nah, nanti berikutnya kitalah orang tua yang akan mendampingi anak untuk supaya anak ini juga ekspektasinya sesuai, karena kan anak kan belum terlalu ngerti ya gitu. Kayak contoh soal nilai ulangan tadi deh, hari ini dapat 50 gitu matematika. Terus kalau ekspektasinya langsung besok minggu depan jadi 90, mungkin akan jadi terlalu berat buat anak. Jadi kita pun juga bilang ke anak, oke, kita belajar bareng lagi ya, kamu susahnya di mana gitu, kita upayakan supaya nilainya ya siapa tahu bisa jadi 70 mungkin gitu kan. Jadi kan itu masih nggak terlalu jauh, nanti baru bertahap naik lagi. Jadi orang tuanya yang membantu anak untuk menyusun ekspektasi supaya kalau misalnya pun gagal gitu ya,
kita juga ngerti bahwa oh anak saya masih ada kesulitan. Jadi kalaupun berhasil, kita juga bisa memberikan apresiasi yang tepat buat anak. Tapi memang ya Mbak Linda, ini tuh banyak banget, bahkan dilakukan mungkin hampir oleh seluruh bunda-bunda di rumah ya. Misalnya yang memaksakan anak untuk mencapai target atau ekspektasi dari orang tua sendiri. Yang tadinya misalnya nilai 50 harus dapat nilai 90. Padahal sebenarnya kalau dilihat lagi mungkin potensial si anak ini adalah mungkin di mata pelajaran yang lain, misalnya fisika ataupun misalnya bahasa Indonesia yang lebih mumpuni gitu. Tapi kebanyakan orang tua zaman sekarang yang ada marah-marah dulu nih sama anak. Jadi kan anak kurang ada motivasinya, bahkan untuk belajar juga mungkin agak susah karena stres gitu kan, pokoknya harus nilai 90. Jadi yang dia lihat malah angkanya ya. Iya betul, nah secara itu dia poinnya. mentalnya kan seperti itu ya Mbak. Jadi atau ternyata aku tuh dinilai dari angkanya, bukan dari usaha aku, bahwa aku sudah berusaha. Atau misalkan kita berfokus dulu, kamu sebenarnya ada kendalanya di mana gitu. Jadi misalkan nih, itu tadi contoh kegagalan yang kita perlu apresiasi nih, contoh realnya dari Zara. Misalkan nih tadi anak nilainya 50 gitu, terus kita bisa kok tetap mengapresiasi dalam kegagalannya dia gitu. Jadi kita apresiasi adalah usahanya dia untuk sudah mengerjakan gitu. Oke, oh ya kamu udah ini ya udah berusaha ngerjain sebisa kamu ya Kak ya gitu. Betul. Cuman memang hasilnya belum sesuai dengan harapan gitu. Nggak apa-apa gitu. Nah, kata nggak apa-apa itu penting buat anak merasa bahwa oh, walaupun aku gagal, aku tetap disayang loh, aku tetap dicintai gitu. Berarti penting banget nih bunda-bunda ya, jadi untuk mengapresiasi anak, jangan apa-apa marah-marah mulu, yang ada anaknya makin stres, makin gak berkembang dan juga susah untuk termotivasi, karena ini penting banget khususnya untuk tumbuh kembang anak. Tapi nih Mbak Linda, kita akan break sebentar ya. Masih banyak pertanyaan mungkin yang dari bunda-bunda juga yang ingin ditunggu-tunggu terkait dengan apresiasi anak nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Persembahan untuk Bunda. Bunda-bunda, terima kasih masih setia di program Persembahan untuk Bunda dan masih bersama saya Zahra Masid dan juga Linda Maisha. Iya Mbak Linda, ini kan soal appreciate ini kan sebenarnya sangatlah penting bahkan untuk menumbuhkan motivasinya anak ataupun juga tumbuh kembangnya anak menjadi semakin berkarakter kan ketika memang dididik. Tapi kalau misalnya untuk mengubah mindset nih supaya kita sebagai orang tua ini tidak selalu membedakan anak untuk selalu memberikan yang terbaik, itu gimana sih? Ya sebenarnya balik lagi ke tadi ekspektasi, setting expectation gitu ya. Anak itu tidak selalu harus menjadi yang terbaik, tapi mengupayakan yang terbaik yang dia bisa gitu. Jadi itu akan beda sekali hasilnya ya. Kalau misalkan anak dituntut untuk selalu memberikan hasil yang terbaik, maka nilai ulangannya harus selalu 90 atau 100 gitu. Tapi ketika kita meminta anak untuk memberikan upaya terbaik yang dia bisa, maka ya itulah apa yang sudah disiapkan sama anak gitu ya, apa yang dia upayakan untuk dicoba gitu. Nah itu yang sebenarnya lebih penting daripada si hasil terbaik. Jadi beda ya gitu, bukan hasil terbaik tapi adalah upaya terbaik gitu yang sebenarnya dibutuhkan. Nah, tapi kalau misalnya apresiasi ini kan pasti selalu berhubungan juga sebenarnya yang namanya juga ada kritis nih. Nah, gimana caranya orang tua ini ingin memperbaiki suatu hal misalnya dari si anak ini supaya dia juga lebih termotivasi, lebih terbangun, tapi tidak sampai membuat mentalnya itu jadi down gitu. Seperti itu gimana Mbak? Iya, jadi bisa mengapresiasi tapi juga memberikan masukan gitu ya kepada anak itu. Karena kan kadang kalau kita ngomongin kritis kayaknya itu adalah hal yang mungkin negatif yang ada misalnya kita membangun tapi misalnya balik lagi tadi malah jadinya menjatuhkan seperti itu kan kita nggak mau ya misalnya. Nah itu gimana Mbak? Iya itu sebetulnya memang agak tricky ya gitu ya bunda-bunda, tapi kalau memang nanti dilatih oleh bundanya dan ayahnya juga ini lama-lama akan terbiasa kok polanya gitu. Jadi kalau misalkan anak kita melakukan sebuah kesalahan atau dia mengalami kegagalan, maka yang pertama adalah kita terima dulu nih sebagai orang tua gitu bahwa anak saya mengalami kegagalan, anak saya melakukan kesalahan, itu diterima dulu gitu. Setelah itu
kita berikan apresiasi dulu gitu. Jadi kita kasih yang enaknya dulu di depan gitu. Kita berikan apresiasi bahwa kamu gitu tadi, kamu sudah berusaha, kamu sudah mencoba gitu. Setelah anak tenang, karena kalau anak gagal gitu ya, atau dia melakukan kesalahan, pasti kan dia secara emosi negatif nih rasanya. Betul. Gitu. Nah setelah anak sudah merasa lebih tenang gitu ya, setelah sudah lebih cooling down gitu, baru deh diajak ngobrol. Kira-kira tadi kamu salahnya di mana ya gitu. Jadi kita bukan yang kamu sih tadi gini, coba kalau gini. Nah itu kan itu menyakiti buat anak gitu. Itu tidak membuat anak jadi termotivasi untuk mencoba lebih baik lagi. Tapi kalau misalkan kita ajak anak untuk diskusi, tadi menurut kamu salahnya di mana? Gitu. Atau kira-kira tadi kamu nggak berhasilnya karena apa ya? Gitu. Jadi kita ajak anak untuk diskusi. Jadi kita nggak judgement gitu kepada anak. Dan dia juga jadinya bisa mikir ya, Iya, oh aku betul. salahnya di mana. Jadi bukan karena dijudge, oh dia salah karena begini. Berarti kan dia jadi nggak mikir kan seperti itu ya Mbak. Sebenarnya ada nggak sih Mbak kata-kata yang harus dihindari nih oleh orang tua, khususnya ketika dalam mengapresiasi ataupun bahkan memberikan kritik nih pada anak. Itu kan karena harus hati-hati ya, apalagi anak-anak zaman sekarang tuh kadang suka batu gitu. Suka keras, misalnya semakin diomongin yang baik-baik juga terkadang kan suka tidak mau dengar gitu. Iya. Masuk kuping kanan, keluar Keluar kuping kuping kiri. Nah biasanya kan peribahasannya seperti itu. Nah itu gimana nih Mbak? Iya, rambu-rambunya adalah tadi kita perlu paham bahwa apresiasi itu adalah bentuk cinta yang tidak bersyarat. Jadi kalau misalkan kita mengapresiasi, maka fokus pada pencapaiannya, titik sampai di situ. Jadi nggak pakai tapi gitu. Kalau nanti kamu bisa lebih, nah itu dihindari tuh. Jadi kalau apresiasi sudah selesai pada kita mengapresiasi progresnya saja, titik gitu. Nah terus kalau misalkan dalam memberikan kritik gitu kepada anak, jangan kita judgement kayak tadi gitu ya. Jadi Betul. kita yang perlu kita hindari adalah kata-kata yang sifatnya judgmental. Misalkan kamu sih tadi gini. Tadi kakak salah nih di sini gitu-gitu. Jadi kayak itu kan anak kayak dibombardir ya rasanya gitu. Anak udah tahu dia salah, udah tahu dia gagal, sedih, kecewa, masih dibombardir pula dengan kata-kata negatif, kan nggak enak banget ya. Jadi jadi kita hindari kata-kata yang negatif. Kita lebih baik ajak anak untuk diskusi kalau kita mau kritik gitu. Jadi anak nanti akan dapat insight sendiri gitu bahwa oh ternyata iya ya tadi aku salahnya di sini ya gitu. Tapi dengan penerimaan yang lebih baik dibandingkan kita kamu nih tadi salah nih gini. Itu penerimaannya tidak akan nyaman di anak. Tapi kalau misalnya kita ngomongin dampak dari anak yang kurang diberikan apresiasi oleh orang tuanya ini, kira-kira ada dampaknya nggak sih? Dan dampaknya akan seperti apa aja nih, khususnya untuk perkembangan anaknya sendiri ya? Iya tentunya ada banget ya Zara. Jadi kalau misalkan anak ini tidak pernah mendapatkan apresiasi gitu, bisa jadi dia akan jadi anak yang selalu merasa kurang, rendah diri gitu. Terus dia merasa bahwa dirinya tidak diterima, tidak dicintai gitu kan. Akhirnya anak berkembangnya juga nggak optimal gitu. Dia mau mencoba sesuatu, mau mempelajari sesuatu, dia takut akhirnya gitu, karena kayaknya aku emang nggak bisa deh. Aku nanti kalau gagal gimana ya gitu. Jadi udah underestimate, bahkan insecure sama diri sendiri ya? Banget gitu. Akhirnya jadinya anaknya nggak bisa melakukan banyak hal yang sebenarnya bisa bermanfaat buat dia, karena dia dia takut gagal gitu, karena kan kalau salah ditegur, tapi kalau berhasil nggak diapresiasi gitu kan. Akhirnya fokusnya dia adalah saya harus berhasil. Padahal sebenarnya kan tadi apresiasi itu ada di proses gitu. Betul. Berarti ibaratnya anak-anak yang memang kurang apresiasi ini lebih pesimis ya, bukan optimis jadinya. Wow. Nah kalau misalnya kita ngomongin benar atau salah gitu ya, apakah memang orang tua ini harus selalu mendampingi si anak ini supaya misalnya lebih termotivasi, walaupun misalnya dia salah seperti itu, ataukah memang kita harus mendiamkan sebagai orang tua? Iya, Kira-kira. Sebenarnya apakah harus selalu didampingi atau enggak itu tergantung situasinya gitu ya, karena ada orang tua yang mungkin bekerja juga, jadi kan nggak selalu bisa nempelin anaknya. Tapi yang pasti adalah orang tua tetap perlu memantau anak-anaknya gitu, supaya orang tua tahu nih kondisi emosi anaknya bagaimana gitu. Terus
apa yang terjadi pada anaknya di keseharian ini, supaya kalau memang ada hal yang memang perlu diapresiasi, orang tuanya akan bisa memberikan apresiasi gitu. Jadi tetap perlu dipantau, jadi nggak boleh dicuekin. Nah, cara Gitu. mantaunya gimana nih? Mungkin bunda-bunda di rumah kan ada yang sebagian ibu rumah tangga, ada ada yang juga kerja mungkin juga yang wanita ya. karir juga. Nah, mungkin kalau ibu rumah tangga kan makin bisa terawasi, bahkan misalnya 24 jam Jam, gitu. Tapi beda dengan bunda-bunda yang di rumah yang memang wanita karir. Nah, itu bagaimana cara memantaunya, seperti apa? Nah, itu kita bisa nanya ke orang yang mendampingi anak kita, misalkan ke pengasuh, babysitter, atau eyangnya misalnya gitu. Apa sih yang tadi terjadi gitu. Nah, yang kedua adalah kita tentunya perlu tanya langsung sama anaknya. Gitu. Gimana kamu tadi? Itu ngapain aja gitu. Jadi anaknya diajak ngobrol supaya kita tahu anak kita mengalami apa sih hari ini gitu. Jadi kalau ada hal yang perlu diapresiasi, maka kita bisa memberikan apresiasi sesuai dengan kebutuhan anak. Pun kalau memang ternyata anak melakukan kesalahan atau mengalami kegagalan, kita juga jadi bisa punya ruang untuk ngajak anak nih diskusi gitu. Jadi kita dulu nih orang tua yang membuka pembicaraan. Oke, wah ternyata banyak sekali ya info yang menarik seputar apresiasi. Tapi nih ya Mbak, terakhir deh misalnya, berikan pesan nih kepada bunda-bunda di rumah ataupun orang tua yang ada di rumah, khususnya misalnya yang memang sudah terlambat untuk memberikan pembelajaran seputar apresiasi kepada anak. Karena kan memang hal ini kan harus sedari dini mungkin gitu. Nah kalau misalnya memang sudah terlanjur dewasa dan bahkan orang tuanya baru sadar nih setelah nonton ini, nah itu gimana nih Mbak? Apa yang harus dilakukan? Iya. Karena kan ada perbedaan nih antara anak yang memang sudah diasuh polanya dengan seperti itu dengan anak yang memang mungkin bahkan dijudge, bahkan apa-apa dimarahin. Nah itu gimana nih Mbak? Ya, meskipun anaknya sudah terlanjur kayak tadi Zara bilang gitu ya, orang tua tidak mengapresiasi, banyak judgement, tapi selalu bisa kok kita mulai gitu ya buat bunda-bunda dan ayah di rumah. Kalau merasa bahwa oh ternyata selama ini saya luput ya dari apresiasi gitu, saya kok ya tidak memberikan apresiasi terhadap progres apa yang dilakukan anak saya, maka mulailah dari sekarang gitu. Jadi tipsnya adalah mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang, walaupun misalnya terlambat, sebenarnya tidak ada kata terlambat ya. Justru dari sekarang mudah-mudahan bisa memberikan pola asuh yang sesuai nih, khususnya yang tepat untuk mengapresiasi anak. Karena ini penting banget khususnya untuk tumbuh kembang anak. Tapi Mbak Linda, kita seperti biasa sudah di penghujung acara. Gak terasa ya? Dan gak terasa nih sudah 30 menit sudah kita berbincang dan sangat informatif sekali untuk episode kali ini. Nah, buat bunda-bunda di rumah, jangan lupa untuk saksikan terus persembahan untuk bunda di episode lainnya yang pastinya nggak kalah menarik daripada hari ini. Dan saya Azara Masid bersama dengan Linda Maisha. kami pamit undur diri. Bye-bye.